Bener harus fokus, konsisten, komitmen sama yang lu pilih gitu. Makanya Rimo sempat dulu cheat kan? Benar. Iya kan? Sempat dulu cheat gua. Ilmunya belum nyampe, jangan ngatain orang cheat. Perbanyak dulu ilmu lu, baru nuduh orang cheat. Oh, pokoknya gue latihan 10 jam main game. Itu bukan latihan, men. Lagi di ini, ketika gue datang ditanya langsung, ini Rimo asli? Lah, kok dia bilang? Lah, gue bingung nih, emang ada palsunya kan? Dipungkiri ya kalau orang-orang tuh ngelihat cewek pro player tuh bukan jelek sih, cuman ya sebelah mata istilahnya. Kedinginan ya harus diangetin lah. Diangetin kan? Iya. Lu Kamu milih fokus di e-sport atau fokus di kuliah? Oh itu mereka tuh kayak punya jati diri masing-masing. Halo teman-teman, kembali lagi di Remote Talk dan di episode kali ini kita kedatangan pro player dari game Mobile Legends yang tentunya cantik banget dan berasal dari tim BTR atau kalau cewek pasti di Bellatrix. Siapa lagi kalau bukan Venom? Halo, Halo, apa kabar sebelumnya nih? baik Kak. Oke, sebenarnya aku dari kemarin mungkin agak mikirin kenapa namanya Venom? Kan terkesan kayak laki-laki sebenarnya. Iya, Kenapa tuh? asal usulnya. Heeh. Karena nggak pengen dikenal kayak nick yang kayak cewek-cewek gitu, terlalu kecewek-cewekan gitu. Oh gitu, nggak ada unsur mungkin suka sama karakter Venom dari komik mungkin? Spider-Man sih, Spider-Man ya dari situ ya? yang musuhnya Spider-Man Venom itu. Oke. Jadi asal-usulnya dari situ ya. Sebelumnya kamu sekarang lagi sibuk apa aja nih? Lagi sibuk kuliah sama turnamen WSL. WSL, oke masih jalan sampai sekarang? Masih. Oke, lagi berjalan ya. Terus kesibukannya selain kuliah tadi, terus lagi turnamen juga. Kayaknya aku pernah lihat juga kamu streaming ya? Iya, Streaming. di salah satu platform. Oke, itu Mobile Legends nih. Sebelumnya emang udah suka game bergenre MOBA atau baru pertama kali di Mobile Legends? Baru pertama kali Mobile Legends. Pertama Mobile Legends. Game pertama atau sebelumnya pernah main game lain? Main kayak game-game Ayo Dance, COC, terus Let's Get Rich itu. Oh biasanya main, ya kan biasa itu kan game-game casual ya, Iya. yang biasa dimainin perempuan lah gitu kan. Tapi kok tiba-tiba bisa main Mobile Legends tuh gimana? Ada aku suruh coba. Oh. Download Mobile Legends dong katanya. Heeh. Terus aku coba kan download. Heeh. Terus aku coba download. Hero pertama kali pakai apa ya? Mia ya atau Layla ya? Oke. Yang orang biasa pakai awal-awal lah ya. Ya, terus dapat BP, beli hero Harley, Harley. beli hero Kari. Nah, dimainin deh tuh. Aku ngerasa kayak seru juga gamenya. Akhirnya lama-lama jadi kayak suka main aja gitu. Tapi nggak kepikiran kalau bisa sampai jadi pro player sekarang gitu. Oh, oke. Adik kamu jadi pro player juga? Enggak. Main casual Main aja. casual biasa. Sampai sekarang masih main? Enggak. PUBG ya sekarang. Oh pindah PUBG. Tapi kamu tetap di Mobile Legends. Pernah nyobain PUBG juga pasti? Pernah tapi nggak bisa main PUBG. Oh Puyang, gitu. puyang. Oh gitu. Tapi sebenarnya tertarik nggak buat main PUBG juga? Kurang sih. Oh kurang. Soalnya gerakin itu loh. Apa sih? Gyroskop. Senjata gitu-gitu. Oh, oke. Lihat ke ruangan. Puyang liatnya. Oh. Terlalu cepet gitu. Oh, oke, siap. Baik kalau gitu. Sebelumnya kan tadi kamu bilang hero pertama yang kamu pakai itu tadi Mia, terus juga Layla. Kalau sekarang hero favorit kamu apa? Cloud. Ya. MM. Ya. Oh, oke. Berarti kalau role kamu sendiri di tim juga MM. Sideline ya. Sideline, oke. MM ya. Tapi karena meta kemarin kan meta hyper, jadi aku beralih ke offlaner. Ke offlaner, pakai fighter. Tapi sekarang udah spam side lagi. Oh, oke. Sekarang udah balik ke MM lagi. Ya. Atau tetap pakai fighter? Tergantung formasi timnya kayak gimana. Oh, Mau gitu. main 1-2-2 apa 1-3-1. Oke, berarti tergantung formasinya juga, tergantung strateginya, kamu bisa main fighter ataupun MM. Ya. Oke. Terus ceritanya gimana sih kamu bisa jadi Pro player sekarang? Iya. Dari mana nih ceritanya? Dari awal, dari kan kamu dibilang juga awal coba-coba karena disuruh adik kamu kan ya. Terus kenapa tiba-tiba bisa masuk jadi pro player dan gimana caranya kamu bisa masuk ke BTR? Waktu dulu main Mobile Legends, main biasa, nge-stuck di Grandmaster, abis itu naik satu pangkat lagi, naik ke apa ya, Epic ya kalau nggak salah. Epic ya? Abis itu selama 1 season stuck tuh.
mainnya Kari Harley. Terus sampai tau lah tier epic kan kayak egois gitu kan. Kalau misalkan nggak dapet hero-nya AFK. Ya gitulah pokoknya ngestak selama season kayak gitu. Kalau nggak dapet Kari Harley dibacotin publik. Ya lu katanya jangan bisa hero gitu doang katanya. Terus dikatain pakai kata-kata kasar gitu. Terus akhirnya aku belajar hero lain. Suka nonton streaming pro player lain gitu kan kayak Winda, Cici Winda, si Earl. Itu aku dengar dia ngomong katanya, kalian kalau misalkan mau jadi pro player gampang, nggak gampang juga sih. Kayak gimana ya? Sering-sering aja main sama pro player, terus misalkan kalian ada achievement atau top global apa, nanti pasti bakal dilirik sama pro player lain. Kayak misalkan kalian di rank kalahin pro player kan pasti kayak kalian kayak di notice gitu loh. Ih, ini siapa kok bisa kalahin gua gitu. Terus ya udah aku main di rank waktu itu. Ketemu sama Kak Yodi, tahu gak? Yodi nicknya? Madamatsu. AP Armored Project dulu. Armor Project, oke, tahu. Ya, Timnya tahu. Iya, AP Madamatsu, dia lagi main 5. Aku juga lagi main 5, aku main Luno, ketemu dia. Aku main mid waktu itu. Terus aku menang. Malamnya aku iseng aku add kan. Sorenya selesai main aku add in game. Ya. Soalnya aku liat squadnya centang gitu kan. Kayak menarik gitu loh kalau liat squad centang dulu. Verified lah ya. Kayak norak gitu loh dulu. Terus abis aku add, malamnya aku on Mobile Legends lagi, di accept sama dia. Terus aku cek bionya. Dia ada cantumin nama IG-nya Madamatsu apa gitu. Yodi apa gitu. Terus aku ngechat di IG, "Kak, boleh masuk squadnya gak?" Aku bilang gitu. Aku bilang, "Aku nebeng doang." Terus dia bilang katanya boleh. Terus aku kaget kan, kok dikasih ke masuk squad verified gitu kan. Terus akhirnya ya udah nanti add ID squad aja. Habis add ID squad masuk, ya kenalan lah sama anak-anak yang ada di AP situ. Terus main ke GH-nya, kenalan. Terus punya relasi gitu sama si AP Newt. AP Marvin gitu-gitu. Sama Kise. Terus akhirnya dari situ punya kenalan teman, terus turnamen di kampus juga. Aku nyampe di apa ya? Semifinal, final. Kayak ada 4 tim gitu loh, 4 tim tersisa gitu. Nah, aku masuk ke salah grand satu. Final. Tapi yang curangnya ini tuh ada tim gede. Tim gede kayak MPL gitu. Si juara season 1 pertama MPL siapa? Aero ya? Apa sih? Bukan NXL. Bukan Sensi. Oh, MPL ya? Iya, MPL. Oke. NXL, ya Aerowolf. Sebelum Aerowolf, NXL itu. Tim ketemulah sama si NXL Ref. Kenalan di kampus. Nggak kenalan sih, kayak cuma lihat aja gitu, lihat doang. Lihat doang. Terus pulang, selesai turnamen aku kan kalah tuh. Ya udah aku follow, di follow back. Ya udah. Dari situ kayak mabar habis itu dia invite pro player lain gitu kan, jadinya kayak kenal gitu. Habis itu kenal lah si Funi Putri. Sekarang dia jadi kayak streamer, salah satu influencer di PUBG lah, lumayan terkenal. Si Funi bilang katanya, "Lu mau masuk jadi pro player gak?" katanya. BTR lagi open apa? Open team lah. Open recruitment buat ladies. Aku bilang, boleh dicoba nih. Aku bilang, lumayan siapa tahu keterima kan. Tapi aku nggak pede-pede banget dulu. Terus apply, masukin nama, ID segala macem, masuk. Abis itu nunggu. Aku pikir nggak bakal di auto invite gitu kan di grup lain. Taunya aku keterima. Abis aku keterima, terus ternyata yang trial 45 orang kalau nggak salah. 45 orang, oke. 45 cewek. Uh-uh. Abis itu
Nah, yang atur ini itu namanya BTR Lalis. BTR ya manajer Beletron. Oke. Ada sih tahu disuruh buat grup katanya. Kalian tentuin kalian mau setim sama siapa. Nanti malam adu 5 lawan 5. Oke. Jadi ada berapa tim total tuh? 45 ada 9. 9 ya. Terus yang satunya mungkin nganggur kayaknya, lupa. Terus ya udah di match up selama sebulan tuh. Oke. Disaring terus. Yang lolos siapa. Terus akhirnya dari 45 orang itu aku orang pertama yang berhasil Lulus seleksi. Ya, ditunjuk. Terus akhirnya masuk ke Beletron deh. Oke, berarti dari kan jadinya tim tuh 5 orang. Tapi tetap yang direkrut adalah 1 orang gitu. Jadi nggak timnya langsung diambil, tapi direkrutnya berdasarkan performa aja perorangan tetap yang dinilainya. Atau 5-5-nya kamu berlima langsung keterima semua. Dulu kan cewek yang terkenal main Mobile Legends tuh dikit. Yang ada nama di Mobile Legends kan dikit, kayak Pika, Winda, Karamel, Lamia. Dulu ada tim-tim Mobile Legends tapi cuma dikit. Kayak Saint Ladies, tahu kan dulu ada Saint Ladies, SFI. Terus Beletron pengen buat juga. Jadi carilah, tapi Beletron ini tuh nggak suka ngambil player yang udah jadi. Pengennya cari yang gimana ya ngomongnya? Yang bisa berkembang lah, tapi belum punya nama. Gitu ya kan? belum punya, kasih kesempatan buat yang belum punya nama gitu. Dia ya udah, keterimalah di BTR gitu. Oke, nggak, tapi kamu keterimanya sendirian pertama? Ya. Atau kamu langsung berlima tim kamu itu? Itu ada seleksi gelombang 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Oke, jadi tuh timnya juga diacak-acak terus ya? Diacak-acak terus. Jadi pertama kamu berlima sama ini, ntar berlimanya sama yang lain lagi gitu. Tergantung role-nya. Enggak, langsung ditunjuk sama Kopin ini. Oh, dia mau hari kamu main ini gitu. Oke, dan kamu role-nya main ini, kamu main ini gitu. Tentunya sendiri. Oke, jadi berdasarkan timnya lagi. Nanti dan ketuanya siapa, dia yang nentuin. Iya, rebutan gitu, rebutan anak pilih. Oke, jadi dipilih adalah ketuanya milih anak-anak. Ya. Oh gitu, baik. Kamu pernah jadi ketuanya? Selalu ditunjuk jadi ketua. Oke, berarti emang dari awal udah ketahuan. Enggak, itu ketahuan dari awal itu pasti. Oke, tadi udah jelasin juga gimana caranya bisa ke Beletron, dan itu tim pertama kamu sampai sekarang atau sebenarnya pernah join tim lain juga? Tim pertama. Tim pertama yang benar-benar fokus. Cuma kalau misalnya kayak masuk ke klan gitu pernah di Armor Project gitu ya? Itu kan gabung sama tim cowok, numpang doang. Oke, nggak ngetim ya di situ ya? Nggak. Oke. Waktu kamu jadi pro player, ada nggak sih perbedaannya sama kamu sebelum jadi pro player gitu? Mungkin dari kegiatan sehari-hari atau mungkin pandangan orang lain ngelihatnya? Ada. Apa tuh? Kayak apa tadi pertanyaan? Jadi sebelum kamu jadi pro player sama sekarang kamu jadi pro player, ada nggak sih perbedaan dari mungkin di kehidupan kamu sendiri atau mungkin pandangan orang lain, kayak misalkan orang tua juga ngelihatnya gimana? Paling kentara orang tua sih. Kayak apa sih kamu main game terus ngabisin waktu, tau nggak? Nggak guna, masa depannya apa? Main game yang ada bikin otak kamu jadi rusak, terus lingkungan kamu kayak jadi nggak bener. Kamu bantu papi mami jualan lah gitu. Itu sekarang masih gitu? Atau kamu udah bisa ngeyakin dan ngebuktiin kalau? Aku kan baru coba streaming. jadi kayak baru mulai mau ngebuktiin gitu. Tapi sebelumnya kan kayak turnamen udah ya syukur-syukur udah juara gitu berturut-turut gitu. Gitu. Udah mulai ada perubahan sedikit demi sedikit dari orang tua. Oke. Jadi kayak udah nggak ngelarang-larang banget. Mungkin nggak batasin kali sekarang ya, jangan lama-lama gitu kan. Cuma udah nggak ngelarang. Dulu kayak baru main segame 2 game aja udah kayak diomelin. Apaan sih main udah setengah jam loh gini. Tapi kita kan kalau main Mobile Legends kan kayak nggak berasa gitu loh. Main cuma segame doang gitu kan. Pengen lagi gitu. Benar-benar kan segame kan bisa 9 sampai 20 menit. Ya kan. Gamenya doang, belum nge-pick hero-nya. Belum draft apa segala macam. Iya. Belum ada yang lain gitu. Kalau dari teman-teman gimana? Dari teman-teman kamu? Kenapa? Ada perbedaan nggak? Teman-teman kampus mungkin kayak ada yang berkomentar gitu kan, kayak kok lu bisa jadi pro player, atau lu ngapain sih jadi pro player? Kalau dulu aku turnamen kampus cewek sendiri, auto diliatin semua sama semua cowok-cowok yang ada di hall situ.
Kamu sendiri bener sendiri, cewek sendiri, tim kamu 4-nya cowok? Iya. Terus aku Oke. main core juga. Itu kan kayak gitu. Iya main core kan, MM atau match yang kamu mainin ya? Ya. Gitu. Oke, kesibukan lain tadi juga udah kan kuliah, streaming juga. Terus hobi kamu selain main game, punya gak sih hobi kayak misalnya olahraga atau mungkin punya kayak sesuatu hal yang kamu lakuin sebelum main game yang kamu sukain lah? Kayak jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Oke, kan sekarang lagi susah jalan-jalan nih. Iya. Terus gimana? Tapi tetap jalan-jalan tetap ya? Tetap jalan-jalan juga? Atau sekarang tuh di rumah aja? Kalau lagi PSBB ya di GH aja sih. Oh di GH aja, oke. Rumah jauh dari GH? Di pusat. GH Oke. kan di utara. Oh, nggak terlalu jauh tapi ya. Nah kan kamu di GH berarti nginep? Iya. Izin orang tua selama sebulan. Oh izin orang tua selama sebulan. Sebulan ini berarti kamu di GH? Iya, karena ini turnamen paling penting menurut aku. Oke. Turnamen yang lagi jalan ini makanya kamu di GH. Kayak semacam MPL ladies gitu lah. Cuma belum setara kayak MPL gitu. Di bawahnya dikit lah ya gitu ya. Ya. Terus itu izinnya gampang nggak tuh sama orang tua? Kamu kan kayak main game aja kan kayak udah dibatasin dan tiba-tiba harus nginep dan nginepnya itu kayak di GH terus ya kerjaannya pasti main game. Iya. Gimana tuh yang yakinin ya? Tapi aku pengen dong buat kali ini aja aku bilang, soalnya abis turnamen ini kan aku kayak ini kan turnamen kayak liga gitu. Diadainnya tiap minggu terus dilihat berdasarkan peringkat urutan klasemen gitu. Nah, turnamen itu selama 7 minggu. 7 minggu. Habis 7 minggu ini nanti bakal ada rehat seminggu buat sesi photoshoot. Habis itu baru playoff. Nah, playoff ini offline. Playoff-nya offline. Ya. Di mana? Belum tahu aku. Oh, belum tahu. Kayaknya Belum sih di Pluit, daerah Pluit. daerah Pluit. Oke. Jadi diizinin juga lah ya akhirnya ya. Aku bilang abis turnamen ini mungkin aku nggak tahu ada turnamen gede apa lagi gitu. Karena kan turnamen ladies kan dikit. Ya udah. Gitu ya. Sempat ribut sih. Ribet. Tapi namanya orang tua udah pasti lama-lama luluh juga sih. Soalnya orang tua aku keras, terus apalagi kan aku anak cewek pertama. Oh gitu. Oke. Adik kamu ya? Cewek juga? Cewek semua. Oh cewek semua. Publik cewek. Aku tuh nggak bayangin nih pas adik kamu ngajakin main Mobile Legend, adik kamu cowok, ini adik kamu cewek. Oke. Jauh umurnya? Beda 4 tahun 4 tahun. Beda 4 tahun, lumayan jauh ya. Biasanya tuh 4 tahun tuh biasanya jarang akur. Jarang deket lah, tapi kamu Berantem deket terus. ya. Berantem terus? Iya, oke. Berarti emang rata begitu ya. Kamu udah niatan buat ngembangin ke YouTube dan lain-lain mungkin? Pengen buat YouTube juga. Pengen buat YouTube juga. Aku juga sempat nge-search kamu kan di YouTube tuh ada video-video kamu, tapi kayaknya orang ngambil dari streaming gitu. Ya, re-uploader gitu. Gak apa-apa tuh? Gak apa-apa. Itu udah izin juga. Oh udah izin juga. Yang buat konten bareng gitu-gitu. Oh oke. Enggak, ini yang ngupload gak tahu siapa sih emang. Oh, record dalam in-game gitu ya? Record dari streaming kamu di platform streaming kamu. Jadi kayak kamu ada lagi streaming gitu di record. Oh iya, Belum tahu ya? stream di salah satu platform itu. Iya. Atau Belum. streaming in-game? Bukan, streaming ada kamunya. Ada muka kamunya di situ. Jadi ada dari ya? iya. Aku belum Belum tahu. lihat deh. Ntar coba dilihat deh. Gak apa-apa juga sih. Gak apa-apa buat promosi dulu ya. Ya promosi dulu. Betul. Terus kalau dari pemain favorit kamu, mungkin bisa dari pro player di Indonesia atau di luar, atau mungkin dari streamer atau mungkin dari content creator, kesukaan kamu siapa sih? Salah satu panutan apa gimana? Bebas, mungkin kayak role model kamu dalam bermain, atau mungkin kayak antar gue kalau mau bikin konten, gue mau kontennya kayak orang ini gitu. Atau mungkin dari gaya streaming, gaya ngomong. Kalau pro player humble yang paling aku suka sih Aura sih. Aura, oke. Ya kelihatan baik banget sih. Dan kamu sering nontonin juga. Ya. Tapi kan user Offliner deh. iya beda kan. Iya. Kalau dari segi gameplay, kamu role modelnya emang adaptasi sendiri, atau sebelumnya kayak gue ngeliat nih ini kayaknya mainnya bagus, cocok sama gameplay gue cobain dia gitu. Aku suka hero-hero yang jarak jauh. Hero jarak jauh. Makanya aku lebih suka kayak MM gitu. Kayak MM gitu. Oke. Kalau fighter gitu? Awalnya aku gak demen fighter. Heeh. Soalnya kalau fighter kan kayak korbanin badan gitu loh. TB badan. Udah gitu kayak farmingnya susah dipukulin mulu Iya, ya? farmingnya susah, diincar mulu lagi. Mesti paling depan, inisiasi duluan. Kan gitu. Aku lebih suka kayak farming, santai gitu. Oh, oke. Kamu sekarang jadi pro player.
Dan kamu juga awalnya nggak nyangka jadi pro player kan? Ya. Sebelum ke arah pro player, punya cita-cita nggak? Yang pengen dari kecil mungkin antar kalau gede pengen jadi dokter atau pengen jadi apa gitu? Pengen suksesin orang tua itu aja sih, pengen banggain dan buktiin kalau aku tuh bisa. Oh oke. Dan sekarang kayak jalannya udah mulai terbuka ya dari Ya. Meskipun dari game. Iya gitu. Tinggal dibuktiin sebenarnya sih ya. Iya, cuma kan orang tua lihatnya kan kayak game itu apa sih? Negatif. Game doang. Iya gitu kan, dan udah dapat stigma negatif lah, orang tua ngeliat game itu sebagai sesuatu yang negatif gitu. Ya. Kamu kan juga bilang tadi mau bikin YouTube. Hmm. Nah, sama Aura udah pasti pengen kolaps lah ya. Selain sama Aura, Apanya? pengen kolaps sama siapa? Collab tuh kayak bikin konten gitu Iya, bikin konten bareng. Apa ya? Emperor mungkin. Emperor, oke. Tahu aku kalau Emperor tahu lah. Pas masuk Beletron udah ikut turnamen apa aja? Tadi kan kamu pernah sempat bilang juga udah pernah menang berturut-turut nih. Itu turnamen apa tuh? Pertama official yang kayak lumayan terkenal gitu ya. Yang kecil-kecil juga boleh. Yang udah kamu menangin apa aja? Pertama kali turnamen FGL season 1. Season 1. Oke, kapan tuh? Tapi aku kalah. Oh, kalah. Juara 2. Juara 2 mah enggak. Juara 2 masih menang lah, juara 2. Tapi kan orang lihatnya champion as juara 1. Ya. Iya, yang menang terakhir juara 1 jadi juara 3 emang yang kelihatan biasanya sih. Karena juara 2 kalah soalnya terakhir kan. Nih katanya biasanya juara 1 sama juara 3 emang. Terus penghargaan yang pernah diraih selama kamu di Beletron? Atau mungkin pernah kayak dapetin top global suatu hero? Ada. Apa tuh? Top global Carry? Top global Cloud. Kalau Cloud ratusan sih. Ratusan? 100-an. Gitu. Kalau Carry? Carry waktu itu 88 kalau nggak salah. 88, oke. Itu solo? Main solo kamu? Enggak, main 3 kalau nggak main 5. Main 5, oke. Main solo susah soalnya. Iya. Apalagi MM kan? Iya. Direbutin sama bocah-bocah ya? Abis itu farmingnya diambil-ambilin semua, buffnya diambilin. Iya, begitulah emang. Ngerti kok, paham. Target kamu ke depan bersama Beletron ini apa? Selain ngejuarin turnamen yang lagi kamu jalanin sekarang? Pengen sukses bareng-bareng, juara bareng-bareng. Ya, meskipun yang namanya turnamen kan nggak bakal menang terus kan. Pasti ada bangkit jatuhnya. Ya dari jatuhnya itu ya kita belajar, kita kurangnya di mana. Apa yang mesti kita lakuin kalau misalkan kita lagi kalah. Gitu. Pengen setia kawan aja lah, maksudnya jangan saling ninggalin gitu. Oh gitu. Udah berapa lama sih kamu di Beletron? Setahun lebih. Oh udah setahun lebih. Ada sempat kayak pergantian pemain gitu nggak? Ada. Dekat sama kamu pemainnya? Yang diganti itu justru yang dekat sama aku. Terus sampai sekarang masih kontek-kontekan tapi? Masih, udah bayan sih. Udah bayan, sempat berantem? Sempat berantem. Berantem. Berantemnya pas dia masih di tim? Pas masih di tim. Kayak gak suka gitu. Tapi kamu dekat? Dekat banget. Dekat banget. Justru karena ada masalah ya dia jadi kayak gak suka gitu. Terus akhirnya ya terus dia keluar? Enggak, aku gak suruh dia keluar. Enggak, maksudnya dia keluar sendiri. Oh. Bukan kamu yang nyuruh. Iya, dia keluar gitu. Oh, dia keluar. Karena berantem sama kamu itu? Karena udah gak nyaman kayaknya. Sama kamu? Ya, padahal sebenarnya aku yang mau keluar. Karena aku yang awalnya gak nyaman. Oke, biasa sih. Nah, kalau temen emang kalau udah dekat banget sih kan emang sering berantem kan. Tapi kan habis berantem itu baikan malah lebih dekat lagi. Iya, biasanya kayak gitu sih. Iya. Terus itu teman kamu itu masih jadi pro player? Masih. Sekarang di squad line. Oke. Pernah ketemu di turnamen? Sering, tiap kali turnamen ketemu. Ketemu terus? Tapi udah kayak ya udah gak ada masalah dan ya say hi juga gitu ya? Terakhir sih udah minta maaf sih satu sama lain. Oke. Kalau menang turnamen tadi kan udah banyak ya. Terus target-target e-sports juga udah terpenuhi. Kamu sekarang setelah turnamen ini apa yang mau kamu lakuin? Kalau misalkan udah kelar turnamen, ya amin juara lah. Tapi aku juga pede juara sih. Terus ya latihan aja.
ya seminggu paling minimal 2 kali lah stream gitu. Terus sisanya ya streaming. Streaming sekarang berarti streaming di GH. Ya, streaming di GH. Kalau di rumah Bisa kalau mau stream di rumah, cuma kayak susah lah kalau di rumah, gimana ada orang tua. Oh. Gak enak kalau mau main, diganggu nanti berisik. Tapi komputer di kamar. Enggak, di ruang tamu. Oh iya. Kok di ruang tamu susah sih ya bang. Makanya. Ada rencana gak sih buat nyobain game lain ataupun pindah ke game lain? Ada kabar-kabar sih katanya Wild Rift ya. Yes, nah itu aku tuh mau bahas juga kan. Wild Rift mau keluar nih. Dan dengan genre yang sama, apalagi mungkin sering dibilang sebagai salah satu yang dicontek oleh Mobile Legends waktu awal perilisannya. Sekarang sih ya udah jauh beda lah ya. Tapi kan di awal perilisan kayak ada 4-5 hero yang bener-bener plek sama banget. Iya. Mau pindah ke situ. Aku sih nggak pengen sih, lebih nyaman di Mobile Legends aja. Oke. Tapi udah sempet cobain belum? Enggak. Belum sempet cobain? Belum. Lagi fokus, benar-benar fokus ke turnamen ini aja. Iya sih, lagi fokus turnamen masih. Tapi apalagi kemarin habis meta berubah kan. Meta yang itu Gold Lane, XP Lane gitu-gitu. Udah nggak Hyper MM lagi ya? Udah nggak. Tapi masih ada yang suka pakai meta Hyper? Masih. Tergantung mereka maunya mainnya 1 core apa 2 core gitu. Oke. Jadi kayak League of Legends mungkin akan jadi suatu godaan nantinya ya? Iya. Tapi sebenarnya dari gameplay sih beda banget. Kalau Mobile Legends kan pace cepat ya. Temponya cepat. Sedangkan Wild Rift itu temponya lambat banget. Kalau pernah main AoV? Pernah, cuma kayak bosan gitu. Bosan. Mapnya gelap banget. Nah, iya mapnya gelap banget. Wild Rift temponya sedikit lebih lambat dibandingkan AoV. Aku pernah nyobain soalnya. Supaya pakai akun teman, jadi ya pokoknya udah preregistrasi nggak dapat lah. Kamu kuliah jurusan apa? Manajemen. Oke, di mana? Di daerah Universitas mana? Tarumanagara. Di Untar, oke, Jakarta Barat. Iya. Dari GH jauh dong. Oh ya, tapi kan kamu nggak kampus ya, online ya? Tinggal potong sih jalan. Tapi online, kuliah online? Online. Ya. Jadi kuliah juga di GH aja? Iya. Teman-teman yang lain juga masih kuliah semua? Ada yang masih kuliah, ada yang enggak. Ada yang udah lulus? Atau udah nggak kuliah maksudnya? Ada yang nggak kuliah juga. Dari awal emang nggak kuliah? Emang udah fokus buat di pro player? Fokus ngurusin orang tua sih kayaknya. Oh gitu, sambil jadi pro player. Bagus, hebat. Terus punya pacar nggak? Hah? Punya pacar nggak? Nggak ada. Nggak ada. Emang lagi mau fokus apa emang nggak ada? Emang karena ya capek aja. Capek aja. Kenapa? Sebelumnya pernah punya? Dan lagi pengen sendiri aja. Oh oke. Pernah punya yang dari game juga, dari sport juga? Ada, sempet sekali. Terus kapok? Nggak kapok sih. Iya kayak gitu. Apa? Kayak gitu tuh gimana? Kayak gimana ya? Baik sih. Baik banget. Cuma ya mungkin nggak cocok aja. Oke, kan biasanya kayak pro player gitu kan, biasanya sering banget dekat sama cowok-cowok, sering dekat sama cewek-cewek, cewek-cewek sering dekat sama cowok-cowok gitu. Karena itu ya? Enggak juga. Enggak karena itu. Soalnya biasanya begitu sih, kayak stigma orang udah, oh ini pro player cowok, ntar deketnya sama pro player cewek gitu kan. Kalau mau pacaran sama pro player ya harus terima resiko. Iya. Dia kan pasti mabar nggak semua sama cowok. Apalagi kalau sama streamer gitu kan, pasti dia kan Discordan, main bareng, ngobrol-ngobrol, genit-genitan ya kan, iya di streaming terus lihat apaan sih ini cowok ya kan. Iya kayak gitulah. Iya kayak gitu ya. Paham. Tapi sebenarnya tipe cowok kamu gimana sih? Apa masih mau yang dari e-sport juga atau pengen dari ya mungkin yang normal-normal aja, mungkin main game tapi ya cuma sekedar casual aja? Nggak kepikiran buat cari pacar sih, kayak temenan aja, ramah aja sama semua. Oh oke. Nggak ada kepikiran buat nyari cowok lagi. Kalau tipe khusus gitu nggak ada? Ya ada. Ada. Yang gimana tuh? Tinggi lah. Hah? Tinggi. Badannya tinggi. Terus ya badannya gede. Oh oke. Yang suka nge-gym ya? Enggak sampai nge-gym juga, nggak sampai berotot. Agak berotot. Biasa-biasa aja lah. Oh biasa-biasa, tapi yang penting tinggi. Kurus-kurus banget gitu. Yang penting tinggi, berisi ya. Ya.
Oke, nah itu tipe cowoknya. Lagi jomblo juga kan ya. Tapi lagi fokus turnamen dulu, jadi mungkin baru bulan depan bisa dideketin. Kayaknya udah deh, aku mau tanya kayak udah semua. Dan mungkin kita tutup aja di sini. Mungkin kamu juga bisa share IG kamu mungkin kalau misalnya ada yang pengen kenal kamu, mungkin pengen nanya-nanya lagi mengenai gimana sih pro scene-nya ladies dan gimana caranya benar-benar buat ngembangin lagi skill, dan mungkin kalau mereka udah punya tim tapi mungkin kurang kompak bisa minta saran, mungkin bisa ke IG kamu. Boleh di follow di Instagram aku BTR Venom udah. BTR Venom. BTR_Venom. BTR_Venom. Oke. Dah mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih sebelumnya udah nonton Remote Talk episode kali ini. Dan jangan lupa kalian juga untuk like video ini, share, dan juga subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan info-info mengenai dunia e-sport dan juga episode-episode lucu tentunya yang bisa kalian tonton di channel ini. Dan mungkin itu aja yang mau gue sampaikan kali ini. Gua Rosyo dan Aku Venom. sampai jumpa lagi.